Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Telkom dengan kode TLKM dan juga beberapa saham telekomunikasi lainnya ya, seperti XL dan juga ISAT. Terkait kejadian yang sedang menimpa Telkom di mana laba bersihnya mengalami kenaikan 18,3% menjadi 24,6 triliun rupiah pada tahun 2023 ini. Tapi kenapa harga saham Telkom malah turun dalam ya guys ya? Nah ini kemungkinan ya banyak sekali teman-teman investor juga yang terjebak ataupun nyangkut floating loss di saham Telkom ini. Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini terkait dengan dividen final 2024 ya untuk saham Telkom, dan apakah saham Telkom ini masih layak untuk di hold atau tidak, dan bagaimana strateginya agar kita bisa tetap cuan ya meskipun sedang nyangkut di saham Telkom. Nah, nanti kita pun akan membahas ya terkait entry point di saham Telkom dan juga untuk melakukan averaging down, bagaimana strateginya. Silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Jadi sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi sebenarnya untuk saham Telkom akan ada beberapa aksi korporasi guys ya yang akan dilakukan oleh Telkomsel. Ya, salah satunya adalah akan menjual saham unit bisnis pusat data dikarenakan ya adanya tantangan bisnis fasilitas pusat data yang mana siklus investasinya itu panjang dan juga mahal guys ya. Nah, jadi daripada menggelar IPO untuk unit bisnis baru di bidang pusat data, Telkom saat ini sedang mengincar ya perusahaan teknologi global yang memiliki keahlian di bisnis pusat data seperti Alibaba Cloud, Equinix ya untuk dijadikan calon mitra strategis seperti itu. Jadi kemungkinan ya untuk Telkom ini akan menambah cashnya ya karena akan menjual saham unit bisnis pusat datanya, dan ini kemungkinan akan bermitra juga dengan perusahaan-perusahaan teknologi di bidang pusat data, dan ini sebenarnya adalah berita yang cukup positif. Lalu kita lihat juga ya berita dari bisnis.com ya, ini adalah berita premium ya guys ya, di mana BlackRock ini rajin belanja emiten telekomunikasi. Nah teman-teman, kalau misalkan melihat berita seperti ini ya, mau itu BlackRock, mau itu Vanguard, mau itu JP Morgan gitu guys ya, misalkan ada berita borong saham ABCD, itu teman-teman tetap harus melihat inflow dan juga outflow-nya. Jangan sampai teman-teman termakan berita ya, ketika ada berita seperti ini, BlackRock misalkan rajin belanja Telkom, teman-teman langsung hajar all in Telkom. Jangan seperti itu guys ya. Jadi teman-teman harus melakukan analisa kembali ya terkait saham-saham yang diberitakan oleh media. Apakah benar, apakah tidak, apakah ada korelasi terkait dengan kenaikan saham atau penurunan saham, itu teman-teman harus memfilter kembali gitu guys. Jadi jangan sampai teman-teman termakan oleh sell on news seperti itu ya, karena banyak sekali fenomena ya buy on rumor, sell on news. Jadi ketika masih rumor ya, ketika masih isu-isu, itu harga sahamnya naik, tapi ketika berita keluar harga sahamnya malah turun gitu guys ya. Jadi tetap harus berhati-hati, teman-teman harus melakukan analisa kembali. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin bingung gitu guys ya terkait analisa yang terkait saham yang memiliki fundamental bagus, kenapa kok sahamnya turun, teman-teman boleh request di kolom komentar ya seperti itu. Dan saya ada rencana mungkin ya nanti untuk kita bisa ya untuk membuat grup ya, entah itu grup biasa ataupun grup premium ya guys ya, yang ibaratnya kita fokus terhadap saham-saham dengan fundamental bagus ya, dan kita akan berbagi informasi juga ke teman-teman nih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya berita dari bisnis.com ini rilisnya di hari Selasa kemarin ya, tanggal 26 Maret 2024 guys ya. Jadi beritanya baru-baru saja. Nah, jadi pertanyaannya, apakah BlackRock ini belinya di atas atau di bawah gitu guys ya? Karena ketika ada berita seperti ini, yang jadi pertanyaan kan investor asing nggak? BlackRock ini kan termasuk investor asing. Investor asing ini apakah dia belanja di atas atau di bawah gitu guys ya? Makanya ini menjadi pertimbangan kita juga nih. Jangan sampai kita salah entry gitu guys ya, dan kehabisan peluru terhadap saham Telkom seperti itu. Nah, sebelum kita melihat guys ya dari sisi broker summary ataupun dari sisi teknikalnya ya, grafiknya, dan kita akan mengincar saham Telkom ini di harga murah. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu dari rasio fundamental ya. Meskipun hari ini Telkom ya guys ya, harga sahamnya masih turun 2,21% ke level 3.540 ya, dan masih berfluktuatif. Kalau misalkan teman-teman lihat data dari RTI Bisnis, hari ini masih banyak yang berjualan. Hari ini masih banyak yang melakukan haki ya atau hajar kiri gitu guys ya. Jadi jangan tangkap pisau jatuh, itu saran saya. Nah, kita akan lihat dulu dari rasio fundamental. Untuk valuasi ya, PE ratio saham Telkom di angka 14,36 kali dengan PBV di angka 2,60 kali.
Kalau misalkan dari nominal harga saham, sebenarnya Telkom dan juga XL ini menjadi salah satu saham yang menurut saya pribadi ya, ini lebih eh, apa ya, lebih worth it gitu guys ya untuk dilakukan cicil beli gitu ya, karena nominal sahamnya itu lebih terjangkau ya dibandingkan saham ISAT. Nah, untuk Excel sendiri ya, hari ini malah turun 5,44% guys. Nah, kalau misalkan kita membandingkan ya dari sisi valuasi, sebenarnya Telkom ya sudah lebih mahal dibandingkan Excel, tapi dari sisi PE ratio masih jauh lebih menarik saham Telkom gitu guys ya. PE ratio di angka 14 kali dengan PBV di angka 2,60 kali. Meskipun Telkom tidak bisa kita katakan sebagai saham yang under value, tapi dari sisi PE ratio tentunya masih sangat menarik. Dari net income atau laba bersihnya juga mengalami kenaikan guys ya. Dari 20,7 triliun di tahun 2022 naik menjadi 24,5 triliun rupiah. Otomatis tidak ada kendala sebenarnya guys ya, tidak ada hal negatif ya dari saham Telkom ini. Lalu kita akan lihat juga dari sisi rasio keuangan, debt to equity ratio-nya juga masih aman ya, di angka 96,12% dengan total aset 287 triliun. Otomatis total asetnya ini sebenarnya sangat tinggi guys ya. Lalu kita lihat juga dari NPM, NPM-nya juga cukup bagus ya, di atas 13,33% dengan dividen yield yang dibagikan di tahun 2023 lalu sebesar 4,72%. Nah, karena net income-nya mengalami kenaikan, apakah dividennya juga berpotensi naik? Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini. Lalu untuk return on asset di angka 8,56% dengan return on equity di angka 18,09%. Tentunya dari rasio fundamental ya tidak ada masalah untuk Telkom. Jadi teman-teman yang nyangkut di saham Telkom ini tinggal kita membuat strategi untuk melakukan averaging down ya guys ya, agar nantinya kita bisa tetap cuan di saham Telkom. Nah, jadi untuk Telkom ya kita akan lihat dulu dari sisi teknikalnya ya, di mana Telkom ya pada tanggal 26 kemarin ini masih dalam fase big distribution gitu guys ya. Kalau misalkan kita flashback ya, sejak tanggal 25 Maret juga ini penurunannya cukup dalam ya, 4,36%. Kita coba cek finansialnya guys. Nah, jadi tanggal 25 Maret ya ini penurunannya cukup dalam. Lalu di tanggal 26 kemarin ada open gap down ya, meskipun sempat naik tapi ternyata seller masih kuat sehingga di sini ada gap ya guys ya yang harus ditutup oleh Telkom. Nah, teman-teman kalau misalkan jeli guys ya, di sini juga ada gap ya yang sudah ditutup oleh saham Telkom ini dalam beberapa waktu yang tidak terlalu jauh juga gitu ya. Ketika ada open gap up, harga saham Telkomnya langsung turun, dan ketika ada open gap down, harga saham Telkomnya langsung naik gitu guys. Jadi memang ya secara alamiahnya sebuah saham itu akan menutup gapnya. Cepat atau lambat ya gapnya itu akan ditutup ya guys ya, seperti itu. Jadi tetap ya teman-teman harus berhati-hati kalau misalnya melihat open gap down, open gap up. Tapi kalau misalnya melihat open gap down, ini teman-teman berarti dikasih kesempatan nih untuk bisa merasakan cuan dari teknikal reboundnya. Seperti itu guys ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman move ya ke tanggal 25, kita move ya ke tanggal 25 kemarin ya, tanggal 25 Maret. Di sini yang teman-teman perhatikan adalah di mana BK atau JP Morgan ya guys ya, ini masih melakukan distribusi ya. AKBK, AK UBS Sekuritas dan juga BK atau JP Morgan ini melakukan distribusi. Yang paling besar distribusinya adalah AK dan juga RX ya guys ya. RX itu kalau nggak salah Macquarie Sekuritas ya, Macquarie Sekuritas Indonesia, ini juga termasuk investor asing. Nah, kita coba cek juga tanggal 26, tadi kan BK-nya masih distribusi. Nah, sedangkan di tanggal 26 BK malah kembali melakukan akumulasi gitu guys ya. Jadi dari yang tadinya distribusi ya untuk JP Morgan Sekuritas, ini malah melakukan akumulasi di tanggal 26 Maretnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pahami dari jual beli yang dilakukan oleh investor asing ya? Salah satunya di sini yang kita soroti adalah JP Morgan Sekuritas. Ya, di mana JP Morgan Sekuritas kemarin ya beli saham Telkom ini di average 3.638 dan menjadi top buyer untuk saham Telkom ya guys ya. Nah, jadi ya poin pentingnya adalah kita harus menganalisa juga dari sisi inflow dan juga outflow. Kalau misalkan memang masih banyak yang melakukan distribusi, tapi kita melihat ada potensial buyer yang melakukan akumulasi dalam jumlah besar, kemungkinan ini saham Telkom ya tidak lama lagi akan rebound gitu guys ya.
tidak akan lama lagi akan rebound seperti itu. Tapi tetap ya di sini kita mencari area entry dan juga melakukan averaging down di saham Telkom ya agar average yang kita punya juga ini bisa lebih murah lagi seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang sedang nyangkut di saham Telkom ya, entah di average berapa, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar. Mungkin ada yang di average 4.000, 3.900, 3.800 ya, teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar seperti itu. Nah, jadi untuk Telkom ada ya level psikologis yang cukup menarik di 3.500. Kalau misalkan tembus di bawah 3.500, teman-teman tunggu di sekitar 3.400 ya sampai di 3.390. Karena support sebelumnya adalah di 3.390 sampai Telkom ini bisa naik kembali gitu guys ya. Jadi support area psikologis di 3.500 dan juga 3.400. Nah, ketika menyentuh di level 3.500-an, teman-teman boleh ya untuk mencoba titip sendal di saham Telkom gitu ya. Kalau saya pribadi sih biasanya saya menggunakan sistem piramid ya untuk melakukan akumulasi dan juga melakukan penjualan juga sama. Jadi ketika masuk saya itu cicil beli, ketika keluar juga saya cicil jual gitu guys. Saya bertahap. Mau itu masuk, mau itu keluar, saya juga sebenarnya bertahap gitu guys. Saya tidak langsung all in juga seperti itu. Nah, jadi keuntungannya ketika kita melakukan ya sistem piramid tersebut ya untuk melakukan akumulasi, misalkan teman-teman titip sendal di level 3.500-an atau di level saat ini ya di 3530, 3540, satu atau dua lot itu tergantung perkalian teman-teman, tergantung dana yang teman-teman siap untuk keluar ya untuk membeli saham Telkom maksud saya. Tergantung, misalkan ya teman-teman hanya ada 10 juta, ya teman-teman bisa cicil 1, 2, 3 lot gitu guys ya. Mungkin nanti kalau misalkan turun lebih dalam, teman-teman tambah juga lotnya. Bisa 4, 5, 6 lot gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin dana yang masuknya besar, mau puluhan atau ratusan juta, nah itu teman-teman tinggal gunakan sistem perkalian saja gitu guys ya. Tapi kita asumsikan 1, 2 lot aja untuk titip sendal. Kalau misal dananya besar, mungkin teman-teman bisa titip sendal 5 sampai 10 lot gitu ya. Seperti itu. Itu tergantung dari amunisi yang teman-teman punya. Untuk area averaging down itu di bawah 3.500. Jadi untuk titip sendal di area saat ini sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi kembali lagi disclaimer on, teman-teman silahkan analisa kembali secara mandiri gitu guys ya untuk risk and reward-nya. Nah, kalau misalnya kita melihat ya memang distribusinya masih ini guys ya masih kencang. Jadi teman-teman titip sendal dulu aja, jangan kebanyakan masuk ya di saham Telkom kecuali ada potensi dia terakumulasi kembali seperti itu. Nah, untuk Telkom ya di 2 hari terakhir tanggal 25 dan 26 memang distribusinya ini masih masif sehingga kita membutuhkan data yang lebih akurat lagi pada hari ini tanggal 27 ya nanti terbuka browsernya itu di jam 4 jam 5 gitu guys ya jam 5 ya kalau nggak salah. Soalnya kalau jam 4 itu kan masih closingan gitu guys, jadi belum keluar datanya. Nah, kita masih membutuhkan data di tanggal 27, di tanggal hari ini ya. Otomatis kita baru bisa lihat nanti sore. Apakah sore akan ada akumulasi atau lanjut distribusi, seperti itu. Jadi, data inflow dan juga outflow dari investor asing ini sangat dibutuhkan. Karena yang bisa menaikkan harga saham yang big cap gitu guys ya seperti Telkom, BBCA, BMRI dan juga BBRI seperti itu ya. Itu adalah biasanya investor asing biasanya seperti itu guys ya yang memiliki modal dan juga dana yang besar berinvestasi di Indonesia. Untuk Telkom hari ini masih turun ya 2,21%. Kita akan coba lihat nanti datanya. Tapi kalau misal teman-teman mau coba titip sendal ya nggak masalah juga. Tapi tetap perhatikan untuk menambah muatan atau melakukan averaging down ketika harga sahamnya turun guys ya. Jadi tetap harus ada averaging down-nya seperti itu. Tetap ya untuk averaging down. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk juga di saham Telkom ya, bisa tunggu di level psikologis 3.500 atau titip sendal di area saat ini. Ini sebenarnya masih sudah cukup low risk sebenarnya ya, karena Telkom ini sudah mulai mendekati level psikologis dan juga support yang lumayan cukup kuat seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di weekly time frame ya, di weekly time frame memang
Telkom ini ya beberapa kali dia turun ya di bawah 3.500 ke 3.400-an. Jadi Telkom ya bisa kita asumsikan buy on support ya untuk Telkom, meskipun ya di tahun 2021 ya sempat turun ke 3.000-an guys ya. Tapi it's okay, nggak masalah untuk Telkom ya, weekly time frame-nya di sini masih merah dan volume distribusinya juga masih cukup dalam gitu ya. Bahkan bukan hanya Telkom guys. Saham XL pun yang labanya naik ya guys ya, dari 1,1 triliun menjadi 1,2 triliun, harga sahamnya hari ini malah turun dalam 6,69%. Jadi secara overall ya, rata-rata untuk saham telekomunikasi sedang mengalami distribusi gitu guys ya, dan ini sangat wajar. Ketika harga sahamnya sudah naik lumayan cukup tinggi ya, saham Telkom dan XL ini ya wajar gitu ya kalau misalkan ada distribusi seperti itu. Nah, untuk Telkom sendiri ya, karena sudah mengalami kenaikan dari level support di 3.400 ya, sudah naik sekitar 23%. Ya, makanya di sini teman-teman kalau misalkan memang sudah merasa cukup dengan profitnya dan tidak untuk investasi jangka panjang ya, tidak untuk dividen investing, teman-teman dikasih opsi mau take profit secara bertahap atau take profit langsung, karena teman-teman secara tidak langsung kalau misal tidak diniatkan untuk investasi jangka panjang atau dividen investing, ini berarti harus mencari capital gain ya, keuntungan dari capital gain ya, either dari dividen seperti itu, karena mungkin teman-teman menilai dividennya masih banyak saham lain yang dividennya menarik seperti itu. Jadi hal yang menarik dari Telkom ya adalah di sini ada open gap down dan kemungkinan bisa ditutup dengan kenaikan. Lalu kita lihat ya, JP Morgan sudah mulai melakukan akumulasi, meskipun ya kita masih tetap butuh data hari ini. Kita masih butuh data di tanggal 27 ini ya, agar kita bisa melihat apakah hari ini ada akumulasi atau masih distribusi seperti itu. Untuk range averaging down di bawah 3.500 ya, di sekitar 3.500 3.400. Semakin murah semakin bagus seperti itu guys ya. Jadi kita wait and see dulu untuk beberapa hari ini, dan kita masih menunggu ya guys ya. Kita masih menunggu saham Telkom ini kira-kira datanya nanti sore apakah dia akumulasi atau distribusi. Karena ini kita take-nya di jam 12 ya guys ya, 12:02 gitu ya. Kita di pertengahan sesi ya, tadi sempat masih bergerak gitu ya, masih berjalan. Oke guys, untuk Telkom dan XL ya, untuk XL mungkin nanti kita akan analisa kembali guys ya, lebih dalam juga ya untuk XL. Dari sisi dividen sebenarnya lebih menarik saham Telkom dibandingkan XL gitu guys ya. Untuk ISAT hari ini juga ada koreksi yang cukup dalam ya, 6,41%-an. Jadi untuk saham-saham telekomunikasi kemungkinan sedang ada distribusi seperti itu. Nah, jadi gimana nih untuk Telkom ya, menurut teman-teman apakah Telkom masih layak di hold atau tidak? Kalau misalkan saya melihat dari sisi dividen ya, untuk potensi dividen final 2024 ini, EPS-nya mengalami kenaikan dan ini sangat bagus ya, dari 209 menjadi 248 per lembar saham. Tinggal kebijakan dividen payout ratio-nya saja. Apakah BUMN yaitu PT Telkom ya akan akan di ultimatum ya, apakah akan diultimatum agar bisa membagikan dividen dengan DPR besar atau tidak. Nah, itu seperti itu aja gitu guys ya. Misalkan kalau misal DPR-nya besar ya 80% ke atas, ini sudah termasuk besar. Tapi kalau misalkan di angka 60% berarti DPR-nya ya biasa-biasa aja gitu guys ya. Nah, dengan potensi dividen final 149 sampai 198 rupiah per lembar saham, dengan potensi dividen yield 4 sampai 6% ya. Di harga saat ini 35.30 guys ya. Untuk closing di sesi 1 hari ini ya, ada potensial dividen yield 4 sampai 6%-an. Kalau untuk saya pribadi ya, melihat saham Telkom ini adalah kesempatan yang sebenarnya cukup bagus ya untuk kita bisa akumulasi saham Telkom, meskipun Telkom ya ada potensi dia akan lanjut turun lagi ke bawah 3.500. Kita masih wait and see ya guys ya. Kalau misalkan besok ternyata candlenya hijau, ya mungkin Telkom akan lebih menarik lagi dan berpotensi akan mantul lagi. Tapi kalau misalkan masih ada distribusi dari beberapa investor asing, kemungkinan kita masih wait and see ya, meskipun sudah titip sendal 1 atau 2 lot gitu ya. Kalau misalnya saya bilang titip sendal 1 atau 2 lot, itu teman-teman tinggal kalikan aja, tergantung modal yang teman-teman miliki. Gak mungkin teman-teman ibaratnya punya modal 100 juta, 200 juta, tapi teman-teman titip sendalnya 1 atau 2 lot, itu gak berasa gitu guys ya. Jadi tetap sesuaikan ya dengan modalnya teman-teman, seperti itu. Nah,
Lalu hal apa lagi nih yang menarik dari saham Telkom? Dari MACD guys ya, dari MACD kita lihat ya di sini memang sudah turun, jadi kita masih melihat ya, masih menunggu maksud saya adanya Golden Cross. Lalu dari volume transaksi, kalau misalkan volume transaksi distribusi hari ini lebih rendah dibandingkan yang tanggal 26 kemarin, ya kemungkinan Telkom ini distribusinya sudah semakin mengecil dan sudah semakin surut. Lalu dari stokastik RSI juga di sini kita masih menunggu oversold atau jenuh jual. Ketika sudah ada jenuh jual, kemungkinan dia akan sideways di bawah ya. Jadi bisa saja langsung naik, bisa saja tidak, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah oversold gitu guys ya, sahamnya sudah jenuh jual, kemungkinan akan ada sideways ya antara 3.400 3.500 dan kemudian baru bisa break ya area resisten selanjutnya dan nutup gap di sini gitu guys. Jadi sebenarnya untuk secara teknikal ya, secara pergerakan harganya sebenarnya Telkom ini sudah menarik. Hanya saja mungkin kita harus menunggu beberapa hari ke depan untuk melihat apakah Telkom ada potensi untuk naik kembali atau lanjut turun seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman guys ya. Untuk saham Telkom ini masih sangat layak untuk di hold karena kita